Kajamban apa saya tak bisa apa tanah boleh hujan. Ya kan? Dia orang basabui lah orang yang serupa itu tu orang pintar. Lihat Pak Jali di KN Betanggo. Jadi orang nak mau undang tu nak nengak. Yo kecen orang ko pintar, nan datang orang bodoh. Sampai upacara lai tak ada hujan. Kalau kita cari di TV enggak, Pak. Ya kan? Apa hujan tu banyak ada peti. Nan hujan tak tertahan. Kalau orang tersinggung awak ditangkuk, Pak, Nabi sebanyak dibunuh. Suku apa yang banyak membunuh Nabi? Suku Israel. Akhirnya nanyo bunuh orang di rumah sakit, anak-anak, orang gaik-gaik. Tak tentara nyo bunuh ada, Pak. Ya kan? Ada dulu nabi-nabinya bunuh tu. Jadi kalau orang menyampaikan kebenaran seperti nabi-nabi itu, tidak semua orang akan sayang kepada beliau. Karena hawa nafsunya nan dialangi dikaji, nak menyampaikan itu. Kadang-kadang sekolah tinggi na orang gini, Pak. Ya kan? Tapi pandianya sekolah tinggi itu. Apa pandianya? Akhirnya bertanya, kalau ada peraturan Allah nan melarang nafsu awak, kemudian tambik nafsu awak tu nyo sampean de ustaz, kau ada nanya baik de ustaz kau macam sekolah awak tinggi kan, itu tandanya ndak berguna sekolah. Peraturan Allah jo kemauan awak pak tu sama kopiah jo kepala, iya kan? Kau ada profesor ke si kau, kalau sampai kupiah kapalo nan kapak tarah atau kupiah nan kapak tukar. Akhirnya banyak orang mengeceknya cadik tu kapalo nan tarah. Ndak kupiah nan tukar. Sampai banyak orang cerdas sekarang mengatakan Al-Quran tidak sesuai dengan zaman lagi. Apa-apa yang disampaikan Nabi itu tidak sesuai lagi. Perlu di-amendment. Ya kan? Itu orang-orang cadik ngecek itu tuh, Pak. Namanya aliran sekuler. Banyak profesor serpolio ke mudah-mudahan neko kali ndak. Ya terlampau cadik orang ko andi jadinya. Masuk Allah bisa diatur dia, Pak. Iya kan? Ajalah kita ketahui, Pak, sampai kini, Pak. Ilmu Allah tu nan tahu, Pak. Barana ketinggi sekolah, Pak. Barana kecadik, Pak. Ada profesor ahli gempa. Alam bertanya, enggaknya tu, Pak, hari ke gempa tu lagi tahu Pak? Lah, tidak tahu. Jadi nanti diketahui, beko gejala sudah gempa, dan tahu loh mak. Tidak perlu nak sekolah tinggi tu kalau gejalanya. Kalau tahulah orang-orang ahli gempa, kuari ke gempa, lanjut suruh pindah orang ko sebelum gempa. Itu, Pak. Apa mengkau itu tu, Pak Ustaz? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kami beri manusia itu ilmu kecuali sedikit. Andaikan dicelupkan telunjuk kita ini ke dalam air laut, diangkat. Air yang terangkat oleh telunjuk itu, itulah ilmu manusia secara keseluruhan manusia ini. Kolektif. Air laut yang tinggal itu, itulah ilmu Allah. Ya kan? Begitu je, Pak. Orang tak sekolah tinggi dah, tapi hanya pelajari sihir. Orang sekolah tinggi percaya Allah kayaknya, begitunya orang pintar. Orang sekolah tinggi kok kapai kabarale. Hari hujan, hanya bawa pawang hujan. Ada ndak Pak nombor raja ilmu pawang hujan? Nan datang gini gua. Ada. Kalau ada campak ala itu sihir. Kajamban apa? Saya ndak bisa Pak tanah boleh hujan.
Ya kan? Dia orang basabui lah orang yang serupa itu tu orang pintar. Lihat Pak Jali di KN Betanggo. Jadi orang nak mau undang tu nak nengak. Yo kecen orang ko pintar, nan datang orang bodoh. Sampai upacara lai taduh jan. Kalau kita cari di TV ndak Pak. Ya kan? Apa hujan tu banyak dapat piti. Nan hujan tak tertahan. Ini perlu kita pelajari kembali sejarah Nabi. Nabi itu Pak mengko sayang Allah kayaknya nyo bertauhid. Ndak percaya jo karamah indak percaya jo kurafat ndak percaya jo tahayul. Kadang-kadang orang sekolah tinggi itu Pak jo tahayul percaya aja. Ndak jadi baralik Pak. Ini kini sudah rayo baru. Ndak elok baralik kecik orang gaek diapi hari rayo. Salah sena rayo rajilu supaya alek awak ko anak ko ndak takapi rezekinya. Jadi kalau baralik dapat jodoh anak ajan di peralian antara hari rayo fitir jo hari rayo haji. Bab itu tasapi rezekinya. Kadang-kadang orang sekolah tinggi percaya je tu Pak. Percaya. Ya kan? Itu namanya tahayul. Kedatangan Nabi memberantas itu. Bagaimana kita tidak melakukan hal-hal yang di luar ajaran agama. Kok paneh hari alhamdulillah, paujan hari alhamdulillah. Itu kehendak Allah satunya. Semuanya kehendak Allah, tidak bisa kita menahan. Makanya kaum muslimin kata Nabi, kata Allah dalam ayat yang saya bacakan tadi, tidaklah Muhammad itu salah seorang laki-laki bapak kamu, dia adalah Rasul Allah dan penutup Nabi. Ikutilah ajarannya. Wa may yanqalib ala aqibaihi, kutiko Nabi itu ndak adolai afa immata au kutilang qalaqtum, engkau berpaling dari ajarannya, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari hadis, tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah, tapi yang akan mudarat kamu. Menteri Israel dan badannya baulek lah bertahun-tahun ke sana namanya. Lupa apa namanya. Tu Pak. Alamat tiga lah. Alah. Barang menderitanya tu Pak. Itu karena melawan Allah. Ya kan? Raja Namrud dulu nyobaka Nabi Ibrahim Pak. Masuk langau ke hidungnya. Jadi kumbang babiso di utaknya. Bara lamonyo tersiksa 500 tahun. Asian yang kita tangkok. Nanu masukan langau tu ke hidungnya melekat. Allah terangkan Pak, selama hukum melekat membunuh orangnya tengkok di polisi. Jo polisi itu nyo cabik satu tu. Ada Pak. Nyo kan melekat maut mematian orang. Kalau awak cubalah membunuh orang Pak, kau tidak tertengkok. Tapi kalau melekat, tidak. Ya kan? Tidak ada orang yang mampu menangkapnya. Guru silik tidak taluk melawan melekat. Ya kan? Ada di Jepang namanya Pasabumi Suzuki dan baranya ke ban hitam dan baraga. Orang tu pendeknya. Ya kan? Tapi basi bisa nyobengkoan dua tangan tu. Ban hitam lah dan dua balik. Tu Pasabumi Suzuki. Orangnya pendek, kaki pendek, tangan pendek. Tapi kalau tinju tonggak wah tabu apa? Mati je Pak. Nyo karate lo dia mereka mau mati. Jadi tidak mampu manusia melawan Allah. Maka patuh selawat ke Nabi. Kita ulang sejarah Nabi. Kau kita ikuti ajarannya. Kalau awak di tengah masyarakat ko, apa rangai Nabi nang keditiru. Ya kan?
di tengah masyarakat gua supaya sayo sakato tarui, ya kan? Pertama, jangan banyak kita berburuk sangka antara kita sama kita ini. Sebab Allah melarang disampaikan dek Nabi. Ayat-ayat Quran kau mengko sampai ke awak pak, kan Nabi namajan sampai ke sahabat, sampai ke tabiin, sampai ke ulama, sampai ke awak kini. Yang banyak menjadikan manusia ini dalam pergaulan rusak apa? Karena tidak menjaga lidah. Iya kan? Kata Nabi, lidah itu dipelihara. Kenapa? Kok luko dipisau tampak darah 2-3 taweh penama sanang dan nindak tampak bakeh jobetadin nyo sehat yo. Tapi luko di lidah sari ubeknya mandanyui ke ubun-ubun manggaga kerangkai hati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam samo jo kain dimakan ngange. Disangko bulek buah nipah kironyo ampek bapak sagi, di luar lipek nantak berubah, di dalam cair tiok ragi. Nak betul awak kalau tersinggung lidah. Nan luko capek sehatnya kak nan yang tak kunjung hilang. Oh itu. Ya kan? Karena lidah orang suami istri yang bahagia bisa terpisah. Karena lidah orang yang sudah bertahun-tahun terpisah bisa dipertautkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jamaah, hati dan lidah perlu dipelihara. Kalau berbuat sangko, ana rusak tu pak. Hati. Orang pembuat sangko tu untuk inyo dunia kau sampai pak. Tak untuk orang lain nanya sangko itu. Kalau orang pembuat sangko, alam sampai langkah tertumbuh sulit bertinggang bakalakah badiah badan di sisi orang banyak. Ibu nam pernah gadang di kampung, ada kolam, orang menyebut ada tabe. Di tabe jo di kolam tu tumbuh rumput namanya kiambang. Namanya kiambang. Kiambang tu di siko pagi ya di sudut tabe nan siko, sore besoknya lah sinan. Apa mangko itu? Kateh pucuak ndak sampai ke bawah hurek tergantung. Jadi ndak punya prinsip. De angin badan batundo, konon ko ombak mampehan. Iya kan? Jadi kaum muslimin kalau dalam hidup kita ini timpang pak, tidak bisa. Bara Allah menjadikan rongga dalam diri awak 3. Nan pertamu runggo di ateh. Iya kan? Bakanda ilmu pengetahuan. Ibarat baliang-baliang mesin kapal pembalahaya di lautan. Itu letaknya di kepala ilmu. Sudah cukupkah di sana? Belum. Ada runggo di tengah. Iyolah dado rumpun nati. Sarang iman lubu agama. Santano kapa konda ado pedoman alamek sasek jurumudi kekaram lawik nang kodohnya. Ndak sampai kapa ke tanah tapi. Mana paling rancak dalam ilmu agama jo ilmu tinggi. Kaum muslimin orang nang korupsi rendah sekolahnya tu tinggi. Anang kurang lagi apa? Iman agamanya. Tahunya ikut ndak punya inyo donya ambil. Ya kan? Jadi cadiaknya tu cadiak membalik. Ya kan? Ini kaum muslimin yang terhormat. Ada je orang tak sekolah maliang pi malam pak. Nya pakai baju hitam, nya pakai sebo hitam namanya ninja. Nanya maliang ayam. Kalau orang korupsi dan sekolah tinggi itu nya pakai dasi duduk di kursi maliang siang hari namanya korupsi. Artinya jadi kalau iman tidak ada, ruang di tengah konan kosong, semakin berbahaya orang itu dengan ilmunya yang tinggi. Ya kan? Bukan berbahaya untuk dirinya sendiri, berbahaya kepada orang banyak. Nyok samo jo orang buto menyebik rumput pak. Orang nanti itu tu. Kalau disuruh orang mato tarang menyebik rumput pak jo orang buto, capek panuh rajui itu orang buto.
Baru itu nyo putri malu nyo sabi yo, bungo lonta nyo sabi yo. Ya kan tak tentu dia. Kalau orang nantarang, aku lama dia jawi kok ndak. Ya kan? Anyo pilih rumput itu. Ya kan? Itu dia. Yang buta itu bukan matanya, tapi hatinya. Sudah tu runggonan di bawah. Iyolah parui minta diisi. Ibarat parakeh tampak barang, santano muatan kosong alamat oleang jalan kapal. Tu mengko orang-orang briefing pak, mempermasalahkan iko di negara ko. Baik ko makan minum kena nak jalan utak tu kalau parut kosong. Artinya hati ko ruang tu di badan awak. Maka orang yang itu seimbang, makanya ndak keburuk sangko. Buruk sangko tu menyusahkan awak. Lihat dapat ribu orang pembayar sangko. Itu ndak pernah stres. Contohnya Ustaz. Laki-laki pak, orang jantan kalau lah panjang rambutnya kan dipotong. Sudahnya potong rambut itu di tukang cukur, itu nyo tilantang di kursi itu. Nyo ambil pisau di tukang cukur itu. Laya do lari orang mencukur tu. Inyo tak kampai mato tapi ciang tando lalu. Itu ni tukang cukurnya lalu. Kenapa? Dia tidak berburuk sangka. Tak mungkin tukang cukur kau akan mengarik liye, tapi memberasihakan bulu sampai ke takaloknya. Dah lah siap dah. Ya kan? Akan aman awak kalau tak pemburuan. Tapi kalau pambayik sangko mana ndak lo boleh. Apa dinas kalau ada gari. Awak elok nak buang jo tetangga. Dan petaruhan bini dan kekangat 3 tahun. Ada yang percaya na jo. Anjal tu petaruh tah ka manci. Abi gatok na sadono. Jadi kata orang Minang, malabihi anca-anca mengurangi sio. Kalau kerajo lidah, suko mencari kesalahan orang. Kerajo hati tadi, nan itu tadi. Iya kan? Jadi lidah joati ko babayo kalau ndak dipelihara. Ku ada cerita cik, jalalok nak. Jadi kalau lalu ibu-ibu menanggambo mengaji itu ndak batarati no. Jadi ada ibu mungkin membaca jawab dalam Quran dan mungkin juga apa-apa ayat kok. Sebab artinya rancak-rancak pelajaran yang berharga. Surah itu surah Luqman. Luqman tu ndak nabi, ndak rasul, tapi ada surat namanya surat Luqman. Dia ahli hikmah. Maka apa yang keluar dari mulutnya dijadikan ayat Quran oleh Allah disampaikan kepada Nabi. Anan paling baharago dari kata-kata hikmah Luqman tu pak. Kaum muslimin kalau anaknya lah mulai gadang. Ya kan? Itu subuh tu pak kebanyakan awak kini menyalahi aturan Luqman kau. Coba dengar ada pak orang tak menjaga anak subuh ang talak sekolah kau aja. Kejadian aku dan tak sekolah aja. Ya kan? Banyak pak. Belum banyak orang Islam membangunkan anak pagi itu jaga oleh nak salat subuh semua ayah ke masjid awak. Pak, kalau anak sudah bangun subuh salat pak, pergi berjamaah dengan kita ke masjid, itu tidak akan pernah talak sekolah pak. Lain tenang ada pak dia ngecik tu. Jangan takut talak sekolah je anak dia jagawan. Apa-apa nak muda-muda wah. Kalau dia nak ada orang nak le. Bini saya nak ada dua ni mana? Kan? Ini betul. Kan? Ajan cuitu je menjaga anak. Ya kan? Nang kadikanakan salat subuh. Percaya ndak ibu kalau anak sama salat subuh jawab, ndak ketaleknya sekolah? Ndak talek tu dah lain. Menyediakan buku, makan sarapan pagi talakinya. Pukul 6:30 nyola tidur sekolah.
Jadi salat menjaga disiplin di diri. Makanya Allah tu mengatakan dalam Al-Quran, salat tu dibayarkan pada waktunya. Alukuman tu pak nanyo pertaruhan ke anaknya pertama ke. Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan engkau persekutukan Allah. Keciknya lah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu aniaya besar. Kedatangan Nabi memberatas syirik ke lah pak. Jadi jangan ada awak kaum muslimin nalah lamo hidup gua. Ya kan menganggap kubu keramat tu bantan saji-sajian sinan barati bersama-sama. Ya kan ada nama anggap kayu sati bantan saji-sajian kesinan. Ambo sejak ketek nak percaya je tu dah pak. Walaupun ambo hidup ketek ambo lu tahun 58. Kalau ada orang mantan sesajian tu pak, ya kan nangka dianggap kiramat sampai tu. Ambo menyelinok-jelinok dalam sama tu. Kombo makan api ayam jo talu tu. Ya kan? Ko payu orang nama letak untuk kesinan. Ayo lainnya makan di poni ko macam. Ya kan? Nah, nama makan Ristawardi jo kawan-kawan. Ya kan? Akini dunia modern ko pak masih banyak orang jo itu. Dia katanya beragama Islam. Ya kan? Tapi suko meramal nasib. Menganggap alam-alam memberi bahaya. Yang takut kita dalam hidup ini melanggar perintah Allah. Adalah mau pergi mengaji pak. Di tempat-tempat tertentu mengalason sopir kok. Karena ada orang di jalan mambek jalan anak kalason. Siko tempat sati pak. Harus disapu poni dan siko goce. Ini kaum muslim. Masih ada orang berkeyakinan seperti itu. Iya kan? Mau kalau alu itu pak, kalau payak ke Solo gini kan ada jalan baru lah banyak lo kan tua pemerintah sinan mah. Ala banyak lo perumahan dibuat orang. Begitu manusia datang ke tempat yang selama ini kosong, mendirikan bangunan manusia sinan. Jin lari mah pak. Sebab ko jin ko nyo tahu atau nyo ndak kalipah. Ndak percaya Allah nyo jadi kalipah tu sia. Manusia. Amang ko jin ko lari. Tapi kalau mempelajari ilmu sihir, bakawan jo jin nyo patele wak. Apa mungkin ndak lupa lah doh 5 tahun yang lalu ada si Sumanto baraja apa ilmu sihir ko. Apa kawan nyo jin. Nyo suruh mengali baik pak, suruh makan tulang. Sebab makanan jin itu. Ini. Ya kan? Kedatangan Nabi itu menghilangkan kurafat, menghilangkan tahayul, melarang segala macam kaum muslimin yang merusak akidah. Ya. Itu kalau secara umum akidah atau tauhid. Kalau awak sama awak kaum muslimin para ludu pelihara. Serupa si Luqman tadi, kanaknya. Sudah tuanya ingin elai, aqimis salah. Dirikan salat nak. Iya kan? Sudah tuanya ingin elai, wabil walidaini ihsana. Pelajaran-pelajaran yang baik senyum aja dek Luqman kanaknya tu pak. Ndak donya majano capek ang jago yang talek sekolah kau ada. Pertama menghindarkan diri dari syirik. Yang kedua disuruh mendirikan salat anaknya. Yang ketiga hormati kedua orang tua. Kenapa begitu? Karena orang tua itu dipaliaronanya umurnya panjang sampai mati, tidak tawaleh jasanya. Itu orang tua. Sehingga Nabi kaum muslimin bapak-bapak mengeluarkan hadis ridallah fi ridal waliden, suktullah fi suktil waliden. Jadi si Luqman konyo punya induk samang rajo pak. Rajo ko elok memerintah cuman tak bisa nyo jago lidahnya. Nyo buruk-burukan serajo lain. Kecik Luqman ko ba kamaja rajo konyo rajo. Tapi karajonyo salah.
Tapi ada lah sifat raja tu nan lelok je pak. Atau nyo hemat di dalam duit kau, hemat. Kalau lah membuat sambal bininya bu, tu nak doanya makan nyo cium je tak. Ala masuk aroma sambal tu ke dalam hidungnya, tu nyo suuk saya nasi leh. Tu sambal kau jangan ngek-ngek. Segala kau tak tiru dah itu kan tak kadang nabi ai duit tu. Tapi suatu kali dapat akak tumbuh pikiran surui pengana kena nelok tidur sekalok barasian. Anan katos rajo ko kasih Luqman ahli hikmah tadi. Pinyo nak barajo. Man, kok mati ya pak man. Tu menyumpah lidah pak jo mului apa ko kapak. Bawa itu pak. Yo salamu ko ndak pernah pak memakan sambal na lama do pak cium saya. Jadi apa pengana pak? Yo makan boleh je. Memakan sambal kau untuk apiti kau je. Yo pak, yo. Tuhan kau buat sambal dah pak. Bali lidah juati kalio lemak-lemak je. Si Luqman kau bapak mangalio lidah juati kau. Orang sedang zikir terpengaruh ni. Orang zikir di masjid tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Babaun kalio lidah juati kau de orang zikir kau itu kecil orang tu zikir lah. La ilaha illallah. La ilaha. Di mana orang membuat kalio saharum kau mana? Lama sak kalio kau nyoba li baresokan anak daro tu si Luqman. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sinan napi mangkoi duit. Nyotanak nasi kau jo aye pandan. Iya kan? Ndak tanggung harum nasi kodok kambang bungo limau. Dibaso namono masak aye. De masak aye nasi. Sudah gulai kalio ko. Indak tanggung lama makan rajo ko. Man, terima kasih ya man. De manyasa dan salamu ko mencium sambal sana. Yo lama wana kalio ko. Kalio lidah jati ko. Yo lama pak, yo. Apa catat di buku agenda pak yo jangan lupa pak. Hanya catat do di rajo ko. Sudah tu rajo ko dapat buto ketara. Nak mencari betul lah. Iya kan? Takana do di nyoba lihat gulai kelio ko man. Amboyan melihat yo man. Jadi pak, aku kesempatan maja pak ko man. Diajar jo perangai je. Ndak nyo kelio lidah jo hati tu le nyo abui saja sipade. Hanya suruh rajo ko makan mutah rajo ko. Angka rajo dan nyoman ndak angka liol. Ada ni bojo pak ndak mengarajo apa do. Apa untuk memerintah rancak tapi menurut pandangan nambo selama ko pak suko menyalahan orang. Lidah jawati nan paling elok pak, lidah jawati nan paling buruk. Ko elok lidah jawati sentoso kampung jonagari, ko rusak lidah jawati binaso kampung jonagari. Tagak rumah karena sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampung karena budi, rusak budi kampung binaso. Ya kan? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dalam hadis Nabi ndak pepatah Minang tu dah. Ya kan? Lidahmu itu bisa memutuskan silaturahim. Kalau putus silaturahim karena lidah juati itu awak dikhirat nanti. Jangan dipandang remeh. Isnani min ummati. Ada dua kelompok dari umatku. La yanzuru ilaihima yaumal qiyamah. Tidak akan saya lihat dia di hari kiamat. Dan tidak akan saya acuhkan. Dan tidak akan saya dengar apa yang dimintanya. Siapa dia? Pertama, qati'ur rahmi. Yang kedua, wajarus su'i. Ya kan? Dek lidah tu orang tak belok bertetangga. Dek lidah tu putus silaturahim. Dek lidah tu tak belok minantu Jamin tu walau anaknya dipakai juga. Ya kan? Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Resikonya nanti dek lidah tu putus silaturahim. Allah hendak amuh melihat awak di akhirat. Siapa mengadu pak? Di dalam ayat kita baca Maliki
yang merajai hari kiamat itu, manusia tidak dikasih peran di hari kiamat lah Pak. Nan durako masuk neraka, nan elok masuk surga. Surga tu apa? Nak dia gaya tugas lah Pak. Nak dia gaya apa? Nak dia gaya tanggungjawab. Dan dia gaya ini saya dalam tu makanan alamak. Iya Pak. Nah, do Pak ke sawah, salat saya tidak disuruh dalam surga tu. Salat, puasa. Iya kan? Ah, bini 9 tu. Jadi apa nama bini cik gini sabar salah Prof. Rawat salah bini nan cik tu kan tak kau usah tu dah. Kalau masuk surga nanti dapat 9 bini. Ndak orang tu dah hurun ain. Orang awak menyebut bidodari. Abang mako banyak bini di surga Pak. Iya kan? Sadonya di surga tu kekal. Kini dari tahun ke tahun Pak, awak kan tambah gaik. Tenaga tambahlah lama. Tunggu pun tak bini layu sadonya. Iya kan? Kalau umur 50 baru bini mah Pak. Adi sarugo nanti orang gaik nak do. Kami nak gaik kini ko bah Ustaz termasuk Ustaz asal masuk sarugonya mudahan ya Allah. Fadkhuluha khalidin, masuklah engkau ke dalam surga ini khalidin. Khalidin tu tak menetap saja. Iya kan? Wajah di mudahan balik, gigi di tagoan balik, abuk di taman balik, memori nala pelupo disadarkan balik, matonan kabur di tarangan balik, wajah 25 tahun, kulit putih serupa Nabi Adam, tinggi, anan hitam-hitam kaliang kini kau sabar sajalah. Asal masuk surga nanti putih. Ya. Tapi kalau masuk neraka tambah kaliang. Itu kami nak laki-laki Bu. Ndak ada rambut bauban, ndak ada asam urat, ndak ada asam lambung. Ya kan? Ndak ada darah tinggi, ndak ada kolesterol, ndak ada penyempitan pembuluh darah, ndak ada pengapuran tulang. Kalau ibu-ibu Pak, wajah 19 tahun, setinggi Siti Hawa, kulit putih. Laki Pak Ustaz, laki cik. Indak boleh kami di surga tu berlaki banyak, balang anak dia. Calik saya ibu anjing berlaki banyak, indak balang anaknya. Nah, ini padanya. Jadi fitrah perempuan itu ndak boleh bersuami banyak. Ya kan? Ya kan? Suami ibu meninggal tapi dia masuk neraka. Atau tidak bisa itu suami awak di surga, ibu masuk surga. Atau nyo carian ya Allah laki-laki lain. Nan lebih ganteng dari suami ibu nak masuk neraka tu. Atau carian ya Allah. Makanan enak-enak di surga kita ndak buang air. Lain ndak sakit awak tu Pak Ustaz. Kalau di dunia yo Pak, semakin lama makanan tu menguruang awak, menguruang orang kampung nemo, dak terciri sepekan. Ya kan? Lari bali lo garam mingiri, ndak mau aja keluar no. Atau pasal operasi mah, dirusuk kok. Tapi di surga makanan yang tidak perlu bagi tubuh diolah oleh Allah dengan kekuasaannya menjadi keringat. Keluar dia di pori-pori kita ini. Baunya harum dari parfum kasturi. Anda ada ibu datang ini yang pakai parfum kasturi sekarang? Kalau ada KW itu mah. Palsu. Parfum kasturi hanya ada di asa harum tu palu hawa. Jadi ibu tak perlu menyiapkan resok nak asal masuk surga nanti. Ini kan? Piriang ameh, galeh ameh, kumbu atau cere ameh, dipana ameh, awak bertelekan dia teh depan duduk kursi ameh. Iya kan? Nah. Kalau ambo lah rancak juga lah ambo di dunia. Ristawardi Datuk Merajo Golden Stick. Iya kan? Ini kaum muslim. Iya kan?
Ada pek lo masuk surga nanti di panah ameh. Bini na meninggal tu nyo mudo balik. Bini ambo tu rancak bu. Iya kan? Iko menurut mata ambo nak minta persetujuan ibu dah. Kalau ndak rancak bini ambo tu menurut ambo boleh ke sampai anak 5. Ndak sampai anak 5 dah lah jajuk sembun jelit. Bini ambo tu mau kecen ciri-cirinya lain ndak bah. Iya kan? Nyo galak bapiciang. Hidungnya coda suntungga antara pesek jo mancung. Iya kan? Rambutnya kari tiang gigi putih-putih halui. Ya kok kamu cerita ni bu tak pernah basuh. Malah doa ambo kini pak bu, doa ambo ya Allah, ibu Rukmini tujulah bini ambo di surga. Sabab ambo nikah dulu umur 9 balik, menurut ambo yo rancak mana. Ambo cari ambo buat alasan celek ke ibu-ibu ya. Ambo sangat penonton film dulu di bioskop pak. Itu sebanyak pitih ambo. Sebab itu hiburan dulunya. Nonton film di bioskop. Sabuilah dia pak nan saumur jambo bintang film cowboy Alain Delon. Kuliano Gema. Ya kan? Tentu sampai gini tak lupa wajahnya. Ya kan? Kalau film India Emma Melini, Mumtaz. Ya kan? Kalau film Cina Bruce Lee, Wang Yu. Kalau film spy Charles Bronson, Fred Williamson, Jim Kelly. Ya kan? Apal dia betul. Ya kan? Tapi saja ambo bawini maranti menonton tu. Inyo sembo tonton siang malam. Ya kan? Kalau ambo masuk malam karajo di gudang, ambo tonton siang. Kalau ambo masuk siang, ambo tonton pagi. Kalau ambo masuk pagi, ambo tonton malam. Orang mau tahu-tahu je di luar baru kami lalu lah. Ini bapak-bapak. Kami tinggal di rumah petak Paseo dulu. Ya kan? Orang lah tahu saya. Ikut pasanganmu muda. Situ. Ya kan? Beliau tu nanti ada lah. Kenapa? Ya 42 tahun 3 bulan nyo padia de Allah bisa bawa jambo. Tapi alhamdulillah beliau mencari anaknya balaki, cucunya sabaleh, tahunya ke sabalehnya. Ya kan tahunya ke sabalehnya. Cucunya kok tahu lo je nyo. Di mau ci gini nak dalam surga. Mudah-mudahan nanti baca cucu ambo tu yo nak amin. Tapi sajak bini mati tu pak, kombo nalah mencoba. Nantakana tu parangenya nambaye selepak. Itu cuba lah dapat ke mati bini. Ndak ada namburu parangenya terkenal lah. Lai dapat pantun orang ke mati bini. Lai. Biarlah dan tunjukan. Dari bayang kata lauk. Balimbiang Kampung Rambatan, Kampung Perak tanahnya tinggi, Badabu Mbak Timuaro, Taman Nuang badan jago lalu bu, dicaliak suuk jukida, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasu nalah pai, jatuh badarai ayamato ka Allah sajo berdoakan. Cuba lah dapat kemati ini. Apakah ini dirasakan oleh Nabi? Dirasakan. Apakah beliau sedih walaupun beliau Nabi? Sedih. Laba ganti jo Ibu Aisyah. Ibu Aisyah tu mengenangahan makanan. Kata Nabi, terima kasih Khadijah. Suara beliau parau tu. Rasulullah, Ibu Khadijah kalau meninggal, iku Aisyah go. Iyo ndak bisa ada lupun perangainya nan elok dah. Kalau bisa ibu serupa Ibu Khadijah dua, iya kan? Indak tanggung gembira suami ibu tu. Bab itu pitihnya habis untuk membantu suaminya berdakwah. Kalau Khadijah tunggu hitam pitih lakinya senabi ni. Ini bapak. Iya kan? Sampai Ibu Khadijah itu, ya Rasulullah,
andaikan habis semua harta simpanan saya untuk menegakkan kalimah tauhid di muka bumi ini, ya Rasul, kalilah tulang belulangku untuk jeruji jembatan kalau jembatan rusak, untuk menyambung jalanmu pergi berdakwah. Bara pengabdian seorang isteri serupa itu patutnya buatan sarugo di Allah di dalam sarugo turu rumah. Ada 3 padusi nalah dibuat rumah di Allah dalam surga. Itu nang ibu tiru. Lain terang ada ibu tu. Ya kan? Nan pertama Khadijah bini Nabi. Nan kedua Aisyah isteri Fir'aun. Nan ketiga Maryam ibu Nabi. Itu nang ditiru. Jadi melayani suami meniru ibu Khadijah, itu kita sudah menghormati Rasulullah. Kenapa? Istri beliau begitu kepada beliau. Jadi Rasulullah sendiri Pak, sayangnya ke bininya, pada bini itu tua darinya 5 tahun. Ya kan? Laba ganti tekan aja leh. Nah, jadi ibu-ibu yang mengabdi kepada suami berarti meniru ibu Khadijah. Kalau lah pensiunnya bu, makin sayang ibu andaknya. Sebab orang gaib pe ibu hati. Jam ikonya lah pensiun ko ya mang nak talua kada kira lang lainnya si koyang lainnya. Jan. Kama badannya kanyo wao. Iya kan? Jadi kita harus bahagia sampai jadi kakek nenek. Di sinilah peran kita mempelajari kehidupan Rasulullah. Baik memimpin masyarakat, baik di rumah tangga, baik beranak bercucu. Cucu Nabi Hasan Husain tu pak nyo panjek Nabi sedang salat. Dia kan? Panjek. Tapi itulah anak ketek. Beliau sayang kepada cucunya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu sesuai jo ayat yang dibaca anak mu tadi, dari segi ya saja kita tinjau laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya. Tapi teguh pendiriannya. Karena Rasulullah itu seperti itu bapak-bapak, paman-paman beliau orang Quraisy itu menyimpan pitih je beliau pak. Orang nak kita percayai menumpang pitih awak kayaknya kama awak kapai apa taruhan saya ke Muhammad. Bab itu jujur. Lah menyampaikan dakwah Nabi pak, lah berang orang Quraisy itu ke beliau, pitabuannya nak maunya minta, dah ragunya. Kau minta pitih kau ke Muhammad kasih agak disimpan. Ya kan? Dah ada orang sejujur Muhammad kata. Biarlah berang nak kayaknya pitih awak banyak. Nabi itu tu indaklah manfaat anu pak, sebabnya Nabi mah. Nabi itu kepindah ke Madinah, siapa orang nampaliannya percaya untuk nyimpan pitih kau lai? Ali bin Abi Talib. Ali. Sebanyak aku orang ambo percaya pitih paman-paman ambo orang Quraisy ko menyimpan engkau yang. Ya kan? Baik ko kalau engkau lah kapailo ke Madinah menyusul ambo agian pitih ko. Jangan minta upah kata Nabi. Awak menolong kerana Allah. Kalau Nabi itu jahit pak, orang Quraisy sekolah ke membantainya, mata pasonya pindah ke Madinah. Nyambil seperti itu kan tak boleh tu. Tapi Nabi tak pitihnya. Itu nak ditiru dia awak. Asal tak pitih awak jangan diambil. Aku ada dulu pengurus musaji, maliang pitih musaji. Coba bayang pak, infak tu di masyarakatnya ni, enggak musaji. Aku nyoba dek pengurus kau. Kan? Tak mau ruih musaji, nyoba manguruyan. Jadi akhirnya Ali menyusul juga ke Madinah. Kan perjalanan berbahaya tu pak, dikejar oleh orangku. Baitu Ali salamek tiba di Madinah pak. Lai salamek saja di jalan. Tak itu yang ditanya Nabi dah pak. Allah bagian pitih paman-paman kita orang Quraisy. Allah timbang terima je beliau. Lain tak usah gak serimih juga. Dia awak pitih bantuan di negara awak kau pak. Tiuk melalui posnya kurangnya. Ambolah mencoba menerima bantuan musaji benda itu pak. Nya kan banyak janjangnya.
Asamojo es keluar di Sarip Tojo. Itu kena dapat pabrik Sarip Tojo di Ranah. Akan segi ampe es tu keluar tu. Ada orang kata biang es tu riba orang. Ada orang ke lubuk min turun. Nanti bo di lubuk min turun, nyoleh segi ampe. Yo pilih tengah lepas lubang makan angin. Ada itu Pak. Kalau di negara Pak. Kalau Nabi tak. Ya kan? Nyo lagi MPT itu di Ali bin Abi Talib. Sadak taj. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, Ibu Aisyah kan istri beliau mudo. Abaa Nabi memanggil. Ternyata Ibu Aisyah tu senang dipanggil dengan panggilan Ya Humaira. Artinya, wahai istriku yang cantik, kuning kemerah-merahan. Memang sesuainya dipanggil Humaira. Kulitnya kuning kemerah. Merahan tak pakai pada afon gitu. Iko bini hitam kalian Humaira lo dimbau. Tak sesuainya. Itu kabau dia lagi apa pasangan, kudo dia lagi apa pelano. Ya kan? Ditanyuan dulu Humaira tu artinya. Ya kan? Tapi kalau hitam bini apa, imbau saya aswad. Aswad. Ada batu di sudut Ka'bah mah hanya macam. Ijarah aswad. Batu hitam. Rugi tak bini hitam Ustaz? Tak. Lebih-lebih di negara dingin di alam panjang tu. Beruntung tak bini hitam. Orang hitam kau angik. Pak Cola tukar dapat. Ya kan? Kalau orang tua ambonan padusi main bawa ayah ambo Pak, itu ndak ada bauan, ndak ada bauda, ndak ada batuan. Lah ibu dengar di YouTube Pak. Kalau lah masak nasi, oi makan lagi. Tu sih. Acu je rengai. Jadi Nabi itu dari apa saja pantas kita tiru. Kemudian kenapa Nabi itu yang menunjang keberhasilannya apa? Dia melakukan sesuatu yang dia kerjakan dahulu. Anaknya kecean, ini menjadi pelaksana utama. Itu Nabi itu Pak. Jadi tidak bertentangan nanyo kecean itu jo perangainya sehari-hari. Nyo kerajuan nanyo kecean itu. Itu Rasulullah. Maka orang percaya kepadanya. Orang negara awak ko mayoritas beragama Islam. Itu karena apa? Karena Nabi itu akhlaknya baik. Ada orang membantah, Ustaz, Nabi itu itu dikandai Allah. Kalau awak orang biasanya, Ustaz. Ya kan? Orang biasa ada je nanti tiru dinya Nabi itu, Pak. Siapa? Itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kan pernah terjadi perang salib, tentara Islam dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tentara salib dipimpin oleh Panglima Richard dari Inggris. Jadi dalam peperangan itu anak panah dikasih racun oleh anak buah Salahuddin. Karena Panglima kawanah dek panah beracun, langsung pingsan, maitam badannya. Dibawa ke rumah sakit, lah sepakan tidak ada tanda kesembuhan. Apa kata Salahuddin? Payunyo ke kepala rumah sakit itu. Siko dirawat Panglima Richard, Pak. Iyo. Tak sadar-sadar yo badannya makin hitam. Pak, ambo diagih kepandaian de Allah. Bisa nambiaso ambo menjinaan racun. Ku ambo coba mau baik Bapak. Nang kemenyahatkan Allahnya. Engkau siapa kecik orang sakit? Ambo musuhnya Pak. Musuh besarnya. Bagaimana saya akan percaya kepadamu? Nanti engkau bunuh orang yang tidak berdaya. Kalau matinya beko masuk nambau ketansiku, tidak langsung bunuh ambo. Dirawat oleh Sultan Salahuddin ini. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yasfin walladzi yumituni thumma yuhyin. Nyobaco ayat-ayat Quran nanti nanda ulunya doa Nabi Doa-doa Nabi kok banyak dijadikan ayat Quran di Allah Pak. Doa Nabi Adam jadi ayat Quran. Doa Nabi Ibrahim jadi ayat Quran. Doa Nabi Zakaria jadi ayat Quran.
Doa Nabi Musa aja di ayat Quran. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Itu doa Nabi Musa. Di mana letaknya sekarang? Dalam surat Taha. Ya kan? Jadi bapak-bapak kaum muslimin, untuk sembuhnya penyakit Panglima Richard ini kena racun, atau nanti baca doa Nabi Ibrahim de Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Batang tasanda teh gunung urik tahun jam kapitalo raso tak rareh lah dijuluh. Alhamdulillah akhirnya jatuh di tampuknya. Bakawa bakeh nan kiramat, meminta bakeh nan kabuliah, pinta boleh kandak balaku. Sehatlah Panglima Richard tadi. Ya kan? Pucuk kawa, pucuk kepelo, masuk nan tawa, keluar nan biso. Ya kan? Setelahnya sehat pak, nya manggaretang sekali. Kita hancurkan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita cincang tubuhnya, nya kerahkan tentaranya balik. Sebelum tiba di kampung Salahuddin go di Damaskus, aduh basobok orang jalan, kamu apa? Takaja mana? Ambo ke membunuh Salahuddin Al-Ayyubi. Bisa ndak mengecek ambo ke Pak sebentar? Bisa. Ada. Apa balik ke rumah sakit dulu, tanyuan ke orang rumah sakit itu, siana mau be apa? Ayo lai lunak selatinya Pak, balik ke rumah sakit, tanyuan. Siapa yang merawat saya? Musuh bapak Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Saya tidak percaya. Ya kan? Coba tanya ke orang lain. Ya kan? Alai bersemangat dia nak membunuh. Tidak pak. Nyopai jo ke sinan. Tapi tibo sinan. Tatunam lutut ke bumi. Tasusun jari nan 10 manaku kepala satu. Dia memberi hormat ke Salahuddin. Cik Salahuddin, Panglima Richard, kenapa saya merawat anda? Kenapa tidak saya bunuh? Orang Islam tidak mau menganiaya orang yang tidak berdaya. Orang Islam tidak pendendam. Yang kedua, anak buah saya tidak sportif, mengasih panah beracun, dan dia sudah saya pecat. Karena engkau bernafsu ingin membunuh saya, tidak usah kita libatkan rakyat kita. Mari kita bertarung mati-matian. Ya kan? Lain namuh jo si Panglima Richard ko. Indah. Ya kan? Jadi bukan Nabi saja yang pemaaf. Awak bisa meniru kalau hati dilunaan. Orang Minang mengecek pak kalau parilah banyak faedah. Kalau pemaaf gadang pahalo. Jadi apa kalau ada istri apa bercelelek di bibi manti cup peluru rambo munculnya maaf lah. Lebih-lebih kalau anak lah banyak yang diperpanjang lah masalah. Ya kan? Memang kan ya ada perusi nama itu tata cik dah 10 ni. Ya kan? Sabar saya awak. Dukuang secucu kelaman. Kalau ndak ada orang goyang lajak sari nenek ang keden tinggal macam. Pemaaf. Itulah sifat Rasulullah. Tidak pendendam. Akhirnya bapak-bapak ibu-ibu, adik Panglima Richard itu Putri Irene namanya, masuk Islamnya pak. Barajanya di pesantren Salahuddin Al-Ayyubi. Ya kan? Beberapa tahun kemudian dia tamat sekolah, datanglah Panglima Richard ke kesinan. Dia Indo awak lah nak berminantu dia. Kalau ada pilihan kamu, ibu kita restu saja. Tapi kalau tidak, kami mencarian. Sebab dicalik roman lah sadang, dipandang tubuh lah patuit. Babisi adiknya kau. Bisik Sungai Puak, bisa senterangah. Ya kan? Ada kan hati, kau dan Salahuddin kau dah. Ya kan? Orang Sungai Puak bam kau terangah bisiknya pak. Lah itu pak sebabnya. Itu kerajonya mapa wasi. Menokok wasi itu kare. Itu kau bisiknya nyo kare melihat terangah tu. Bisik Sungai Puak. Kaum muslimin, karena orang Islam kau
sawananyo nan malamar nan jantan, tapi nyo tegur dek paling maricat ko Salahuddin, adik ambo kana hati, tapi dalam peraturan Islam kan laki-laki melamar iyo, ambo kana hati lo ka adik engkau je. Engkau keturun ambo kana iya basobok kita dijanjang je. Nyo lamar lah adik paling maricat ko jadi bini nyo. Dalam Islam mah masuk pesantren mah nyo lamar je bahasa Inggris nak dapat di den. Ya kan? Kita pindahan se ke bahasa Minang. Lain apa? Balabuah kapa di Muaro. Sare muatan buah kopi. Menompang pulau Toke Bare. Kapa nan datang dari Padang. Dari mato asa mulonyo. Kinilah jatuh ke dalam mati. Tapuk ko indah adik balik. Alamai ambo cinta seorang. Kalau itu takana masuk mudo lihat. Ya kan? Anan adiknya tadi kalahkan hati lo ke Salahuddin ko. Titiknya tampuang gatahnya pali, nyo jawab lo pantun ko jawab bahasa Inggris. Indak lo dapat di den. Ya kan? Kita pindahan ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak, kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tepi, sampailah juga ke Subarang. Pandai mana bang menembak indak jo piluru, karena sabalah jantung hati, iman di dado digoncangnya bang. Nyo tambah jo bahasa Indonesia, hatiku dalam hatimu. Ya kan? Nah ini setelah Panglima Richard adiknya menikah dengan Salahuddin Al-Ayyubi, maka Inggris itu memeluk agama Islam. Kalau Pak baca sejarah barat 1000 tahun Pak. Sudah tu kapi lo lihat, akhirnya mulai lo lihat. Ya kan? Jadi diperganti-gantikan oleh Allah penduduk di dunia ini, taat kafir, nanti taat balik. Ambonan khawatir Pak, kok hilang di Indonesia kok agama nan ambo khawatirkan profesor-profesor nan dalang tadi. Iya kan? Nyo kecen Islam ndak sesuai le, kitab harus amandemen. Ini Pak, ikon takui mah. Atau pengaruh mahasiswa adanya. Nyo mahasiswa patuh aja nyo mah. Iya kan? Mahasiswa aku ndak lo terdidik sejak ketik ke Islam dek orang gaiknya. Bisa saja Pak, hilang Islam di Indonesia ini. Tapi berdoalah kita bersama-sama, ya Allah, jangan hilangkan Islam. Barawana banyaknya orang kamu ubah, ya Allah, Engkau maha kuasa, ya Allah. Maha kuasa, ya Allah. Peliharalah Islam di negeri kami. Dan jadikanlah akhlak kami semua, ya Allah, meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Nah, lena mau je ibu mendengar setengah jam lain. Di den tak taluk lain. Kalau ada apa-apa, je ibu-ibu nanti singgung je pembawaan ambo mau rean kaji tadi. Ambo mohon dimaafkan, jangan disumpahi. Sudah bini ambo lah mati, ambo kena sumpah lo. Ibu-ibu, bapak-bapak tidak ada salah. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat. Berhasil mendidik anak cucu jadi anak saleh dan salehah. Boleh ambo berpantun Cik Bu? Di mana letak jalan Kataluat, dakik pasar Padang Luar, sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui ayahnya janiah. Di mana cako pintu ibu ke masuk, sinan lo ke keluar, lah dia lapih juati nan suci jemuko nan janiah. Pulang lah lai. Jangan duduk je lai, pulang lah lai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada orang nan tabuang cik je Pak. Ya kan? Kadang-kadang kan orang awak tak terpakai. Sawananya ndak pandai memanfaatkan. Nan buto pambuih lasuang. Abang mengko nan buto pambuih lasuang Pak. Matonya bapici yang ndak berbalik dadak tu ke matonya ndak kelimpanannya. Tapi kalau apa nanya lang ke membuih lasuang tu, lasuang lain terkena. Masuk dadak ke mata tu. Padi
nan pakak pelapih badie. Dia nak terangannya badie tu di telingonya ndak apa. Iya kan? Nan lumpuh pengajui ayam. Iya kan? Nan bodoh ke disuruh-suruh. Aduh sadonya Pak. Jadi awak kalau acuk disuruh orang tu atandoilah ketahuilah bahasa awak tu bodoh. Ini Minang lah ada orang tebak.